Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmal Ridwan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya dari kelas A semester 3. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah hukum pidana, yaitu membuat review mata kuliah hukum pidana yang dibimbing oleh Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen yaitu Dr. M. Randy Ariana di SHMH. Di sini saya akan membahas tentang percobaan yang dapat diatur dalam bab 4 buku ke-1 pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Dan adapun contoh kasus percobaan itu yaitu seorang pengedar narkotika sejenis sabu-sabu akan mengedarkan sabu-sabu kepada seorang pemakai. Ketika akan bertransaksi, tiba-tiba anggota polisi menangkapnya sehingga transaksi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tertangkap polisi lebih dulu. Dengan demikian, mencoba melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum meskipun tindak pidana belum terlaksanakan secara sempurna. Poin kedua yaitu pasal 54 KUHP. Kenapa dipidana? Karena yang dapat dikenakan sanksi pidana itu ditindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang merupakan kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Poin ketiga yaitu pengaturan penyertaan, yaitu A. Secara umum, buku 1 bab 4 KUHP pasal 55 sampai 55 sampai 62. Poin B. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP. Tindak pidana khusus. Bentuk-bentuk penyertaan yaitu bentuk ke-1 plagiar, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Bentuk kedua, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Bentuk ketiga, turut serta melakukan, yang artinya orang yang turut serta melakukan. Medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat, pengajur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh UU. Bentuk kelima yaitu pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditemukan bentuknya secara limitatif dalam UU. Sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini UU memberikan batasan limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Bentuk keempat, peraturan perbarengan gabungan tindak pidana, yaitu diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71 KUHP, di mana peraturan perbarengan atau gabungan tindak pidana dapat diartikan sebagai seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Macam-macam perbarengan, yaitu perbarengan peraturan konsensus idealis. Dalam perbarengan peraturan konsensus idealis ini digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberatnya. Poin kedua, perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut juga sistem pemidanaan, yaitu menggunakan sistem absorpsi lebih lanjut.
Poin ketiga, berbarengan perbuatan konstitusionalis di mana kejahatan diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ataupun juga bisa terhadap kejahatan dengan pelanggaran dan ataupun bisa juga pelanggan dengan pelanggan. Sekian, terima kasih.